zaman sekarang itu untuk tahu itu mudah, tetapi yang sulit itu adalah merangkai pengetahuan itu dengan pengetahuan yang lain. Jadi dengan metodologi. Nah, metodologi inilah yang semakin kesini itu semakin tergerus. Kita pengetahuan semakin banyak, tapi metodologi semakin sedikit. Metodologi itu misalkan yang tadi itu, bahwa Harassment 17, siapa itu? Panitia 17 yang sering kali disebutkan sama Parangga Sasana. Itu real, itu nyata. Dan bener-bener ada? Bener-bener ada. Itu dibentuknya abad ke-17. Abad ke-17 oleh Freemason, dan Freemason itulah kemudian yang mendirikan VOC. Freemasonnya nyata, VOC-nya nyata. Harassment 17-nya nyata. Kemudian kaitannya dengan penjajahan Indonesia itu juga semuanya nyata. Nah, tapi apakah kemudian panitia itu berlanjut sampai sekarang jadi termasuk juga ketuanya jadi Parangga Sasana dan sebagainya, itu kan sebenarnya cocok logi gitu. Termasuk juga misalkan apakah Freemason itu menguasai dunia, apakah apa dan sebagainya, itu juga kan sebenarnya cocok logi. Fakta-fakta yang nyata, yang benar itu menjadi sangat keliru kalau kita gagal untuk menciptakan hubungan yang metodologis gitu. Nah, makanya metodologi, maksud metodologi itu gimana? Metodologi yang paling sederhana itu gini, kita kumpulkan sebanyak mungkin sumber, misal ya, kita kumpulkan sebanyak mungkin sumber yang bertentangan, yang tidak, yang netral, apa semuanya sumber, baru kemudian kita pilah. Nah, proses pemilahan itu apa dan sebagainya harus memiliki metodologi. Nah, kalau hanya tahu saja, ini yang tadi akhirnya memunculkan banyak sekali teori-teori konspirasi. Bukan berarti teori konspirasi itu salah, tetapi teori konspirasi itu adalah teori yang tidak terkonfirmasi. Jadi mestinya harus dikonfirmasi dong. Mestinya dikonfirmasi. Jadi misal Parangga Sasana mengklaim adalah seperti ini. Tanyakan kepada pihak yang ditunjuk sama Parangga Sasana itu benar atau tidak. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, apakah itu menjamin kebenaran? Tidak. Itu sama sekali tidak. Itu masih jauh dari... Kalau dia nyebut-nyebut nama, orangnya udah meninggal semua kan susah juga kan. Gimana mengeceknya gitu. Tapi saya pikir itu Parangga itu sudah terbukti keliru ketika beliau dipenjara dan tidak ada yang menolongnya. Iya kan, harusnya kalau misalkan beliau adalah pejabat, seorang yang besar di mata dunia dan sebagainya, dia bisa diselamatkan dari penjara itu dan dipermalukan dari foto yang beredar tersebar luas itu, kan dia akan diselamatkan dari kegiatan yang mempermalukan dirinya itu, tapi kan tidak. Tapi setelah keluar juga diundang kemana-mana untuk bicara. Awalnya, nah ini bangsa kita ini bangsa pemaaf juga ya. Bangsa kita tuh ada sesuatu yang unik gitu. Jadi ketika ada orang yang survive dari hujatan, dari makian, dari ejekan dan sebagainya, selalu mendapatkan tempat gitu. Dia mendapatkan tempat. Kita menemukan banyak sekali orang-orang sebelum Parangga dan sesudah Parangga yang dia sempat dihujat, diejek, dijelek-jelekan, dan ketika dia survive di situ, dia diangkat. Kita pernah, saya mohon maaf ya, Pak Vicky Prasetyo, itu kan dulu dihujat habis-habisan. Tapi beliau survive. Jadi selebriti. Bayarannya mahal. Pak Parangga juga kan seperti itu, bisa mengolah itu. Luar biasa. Saya pikir itu adalah salah satu bentuk kejeniusan.